Terjerat Cinta Om Duda. Episode 50. Hanya memakai handuk. Sofia memejamkan matanya, menyambut hangat dan lembut kecupan dari suami tampannya itu. Beruntungnya, mereka berdua kini berada di lantai 5. Lantai yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Kecuali jika orang yang James perintahkan untuk naik ke lantai itu. Kap. James melepaskan kecupannya, menatap lembut wajah cantik istrinya. Sementara Sofia tampak tersipu malu dan menyembunyikan rona merah di pipinya. "Maukah kau bicara denganku?" tanya James dengan suara yang lembut. Sofia mengangguk kecil serta tersenyum manis. Memang tidak ada gunanya jika ia terus-terusan mendiamkan suaminya dan membesar-besarkan masalah yang sebenarnya dapat diselesaikan. "Bagus, itu namanya istri yang baik dan penurut," puji James seraya mengacak rambut panjang istrinya. Sofia tersenyum tipis serta menyembunyikan wajahnya yang bersemu merah karena malu. Akhirnya mereka berdua pun berjalan bersama-sama masuk ke dalam kamar yang memiliki kenangan indah dan tak akan terlupakan. Sofia duduk di sofa. Sementara sang suami tampak sedang melepas kemejanya, sepertinya ia hendak mandi terlebih dahulu. "Istriku, bisakah kau menyiapkan air hangat untukku?" tanya James seraya melangkahkan kakinya mendekati istri sirinya yang sedang menatap intens pada dirinya. Sofia mengangguk tanpa ragu. Manik matanya seakan tak dapat berpaling dari pemandangan indah yang sudah pernah ia lihat sebelumnya. "Bagus, kau memang benar-benar istri yang baik." James memuji seraya duduk di samping istrinya. Handuk merah itu membalut bagian pasukan. Jika sekali saja Sofia menarik handuk itu, maka pasukan di dalam sana akan terlihat olehnya. Dan, hal itu yang saat ini berputar di dalam pikiran Sofia. Astagfirullah. James menaikkan kakinya pada meja di hadapannya. Sementara tangannya ia rangkulkan bahu istri cantiknya itu. "Tuan, saya akan menyiapkan air hangat untuk Anda," ucap Sofia dengan suara yang gugup dan tampak grogi. James tersenyum. "Sebenarnya aku tidak terlalu buru-buru, Annabel." Pria tampan itu memainkan jari jemarinya pada pipi mulus hingga telinga istrinya sehingga membuat Sofia sedikit kegelian. Mengisi air di batup lumayan membutuhkan waktu beberapa menit, Tuan. Jadi, sebaiknya saya nyalakan air hangat untuk mengisi batup. Tentunya Anda membutuhkan aromaterapi agar Anda lebih relaks, bukan? Ucap Sofia seraya menggeser duduknya sedikit menjauhi suami tampannya itu. James tersenyum tipis serta menatap gemas pada istri cantiknya. Ia tahu jika sang istri sangatlah gugup dengan posisinya sekarang. Namun, hal itu yang selalu membuat ia gemas pada istri cantiknya itu. "Baiklah, setelah itu kau kembali ke sini," balas James seraya mengusap lembut tangan istri cantiknya itu. Sofia tersenyum disertai anggukannya. Kemudian wanita cantik itu pun bergegas melangkahkan kakinya ke kamar mandi untuk mengisi batup dengan air hangat. Hut VTT. Sofia membuang napas dan tak beraturan. Nampaknya ia benar-benar sangat gugup dan sesak napas. "Ya Tuhan, ada apa dengan jantungku? Aku selalu gemetar dan gugup setiap kali suamiku mendekatiku dan bertingkah manja seperti itu. Astagfirullah." Celoteh Sofia saat ia sudah berada di dalam kamar mandi. Ya, Sofia sangat merasa dak-dikduk ser setiap kali James mendekatinya. Tentu saja hal ini yang dinamakan cinta. Dan, Sofia pun sangat menyadari itu. "Batupnya sudah saya isi dengan air hangat, Tuan. Tapi, tunggu beberapa saat lagi sampai terisi penuh." Sofia kembali duduk di sofa yang suaminya tempati. Namun, kali ini ia memilih sedikit berjauhan dengan suami tampannya itu. Entah mengapa Sofia masih merasa canggung dan malu pada pria yang sudah sah menjadi suaminya itu.
Oke, thank you so much, Annabelle, jawab James seraya menyunggingkan senyuman manjanya. Sofia mengangguk serta tersenyum. Ia tampak gugup dan tidak menatap wajah tampan suaminya. Annabelle, kenapa kau tidak sekalian duduk di jendela saja, sindir James yang berhasil membuat Sofia terjingkat kaget. Hah? Wanita cantik itu menatap ekstrim pada suaminya yang sedang menatap tajam padanya. Cek, menyebalkan. James berdecak seraya menggeser badannya hingga memepet pada istri cantiknya itu. Jangan jauh-jauh dariku, kau bisa membuatku hilang akal karena ini, ucapnya seraya merangkul manja pundak istrinya dan menciumi puncak kepala istrinya itu. Sofia terdiam membisu dan hanya menikmati detak jantung yang kian berpacu lebih kencang 25 kali lipat dari biasanya. Annabelle, apa yang Luna lakukan padamu? Apakah rubah betina itu melukaimu? Tanya James seraya membelai lembut rambut panjang istrinya yang sedari tadi ia urai begitu saja. Sofia menarik napasnya dalam lalu membuangnya perlahan. Dia tidak melukai badan saya, tapi melukai hati saya, jawabnya dengan suara yang terdengar kecewa. James tersenyum kecil. Maafkan aku, itu semua karena kecerobohanku. By the way, apa yang dia katakan padamu sehingga membuat hatimu sakit? Tanyanya kemudian. Sofia terdiam sejenak, kemudian wanita cantik itu menyandarkan kepalanya pada dada bidang suaminya. Dia menghina saya di depan orang banyak, jawabnya sedikit merajuk. James tampak membulatkan kedua bola matanya penuh. Hah! Berani sekali lintah darat itu mempermalukan istriku yang berharga ini. Rutuk pria tampan itu yang tampak kesal. Lantas, kau tidak membalasnya? Tanyanya penuh selidik. Tentu saja saya balas dengan santai namun penuh tusukan, jawab Sofia yang berhasil membuat James tertawa kecil. Hahaha, kau membawa tusuk gigi atau tusuk sate? Godanya yang berhasil membuat Sofia menyengir kudanil. Hehehe, maksud saya, ucapan saya yang menusuk ke dalam hatinya, Tuan. Sofia menjawab disertai cengengesnya. James terkekeh kecil dan mengacak gemas puncak kepala istri sirinya itu. Bagus. Aku harap dia sangat tertusuk dan malu dengan perbuatannya sendiri, ucapnya. Ya, balas Sofia dengan sorot mata yang memancarkan api permusuhan pada mantan istri suaminya itu. Untung saja kau tidak terluka, Annabelle. Aku sangat mengkhawatirkan dirimu. Masalah kemarin saja masih kita biarkan dan tidak kita laporkan pada pihak berwajib. Hari ini, lintah darat itu kembali membuat keributan denganku. Aku sungguh tidak akan mengampuninya jika berani menyakitimu dengan Princess, ucap James yang tampak menekan setiap ucapannya. Saya tidak habis pikir, kenapa dulu Anda mau menikah dengan wanita yang akhirnya berpisah lagi dengan Anda? Kenapa Anda mau menikahi wanita rubah seperti dia? Celetuk Sofia seraya mendongakkan wajahnya dan menatap wajah suaminya penuh intimidasi. James terdiam sejenak dan menatap datar wajah cantik istrinya itu. Tentu saja karena dulu dia tidak seperti itu, Belle. Ah, maksudku. Aku belum tahu bagaimana busuknya wanita rubah itu. Ungkapnya seraya mengusap lembut wajah cantik istrinya. Begitu rupanya, Sofia manggut-manggut tanda mengerti. Tapi, sepertinya wanita itu masih mencintai Anda, Tuan. Bagaimana kalau dia mengajak Anda untuk kembali padanya? Apakah Anda akan menerimanya kembali? Selidik Sofia yang tampak penasaran. James tampak terhenyak kaget mendengar pertanyaan istrinya itu. Tentu saja hal itu sungguh tidak pernah ia bayangkan dan inginkan. Kau bicara apa, Belle? Tentu saja aku tidak akan kembali padanya. Aku sudah cukup memilikimu. Tenanglah, Luna itu sudah kuhempas jauh dari hatiku.
Tidak usah khawatir, aku hanya menginginkanmu, seloroh James yang tampak menekan setiap ucapannya. Sofia terdiam sejenak dan mencerna setiap ucapan suaminya. Kenapa kau bertanya seperti itu, Annabel? Apakah kau meragukanku? Apakah hal ini yang membuatmu takut dan belum siap mengandung anakku? Tanya James penuh selidik. Sofia membuang napasnya. Tidak, hanya ingin tahu saja apakah Anda masih mencintai mantan istri Anda atau tidak, jawabnya dengan suara yang datar. James tersenyum kecil serta menggenggam erat tangan istri sirinya itu. Kau sangat takut jika aku masih mencintainya? Tanyanya. Sofia menggeleng. Tidak juga, jawabnya dengan suara yang lirih. Tidak. Jadi, apa tujuanmu bertanya seperti itu? Apakah kau berniat untuk menjodohkanku dengan Luna? Selidik James. Hahaha, tentu saja tidak. Memangnya saya sudah gila? Jawab Sofia disertai tawa renyahnya. James mengusap wajahnya lalu menangkupkan tangannya pada wajah cantik istrinya. Lalu, kenapa? Dengar, apapun alasanmu, yang jelas aku tidak akan pernah kembali padanya dan aku sudah tidak mencintainya. Kuharap kau mengerti dan tidak bertanya lagi, jelasnya. Walaupun wanita itu memaksa dan menggoda Anda agar mau tidur dengannya. Tanya Sofia dengan wajah yang ia tekuk. James mengerutkan dahinya tak mengerti. Mengapa? Kenapa kau bertanya seperti itu, Annabel? Pria tampan itu balik bertanya. Karena, tidak ada. Jawab Sofia gugup dan seperti menyembunyikan sesuatu. James tersenyum kecil dan mendekap pundak istrinya penuh kehangatan. Kau takut aku akan tergoda olehnya? Kau takut aku akan tidur dengannya? Tanyanya seraya memelai lengan istrinya. Sofia mengangguk kecil. Hehehe, tenang saja, Annabel. Itu tidak akan terjadi, walaupun Luna memiliki tubuh yang seksi, dada yang besar dan bokong yang sintal, tapi aku tetap tidak akan tergoda dan kembali padanya, ucap James yang berhasil membuat Sofia mengerucutkan bibirnya dan tampak kesal karena sang suami memuji mantan istrinya sendiri. Anda masih mengakui dan memuji mantan istri Anda, Tuan. Itu artinya Anda masih mengaguminya, sindir Sofia sedikit merajuk manja. James tersenyum geli dan sangat gemas pada istri sirinya itu. Sepertinya istri cantikku ini sedang cemburu. Menggemaskan sekali. Pria tampan itu memainkan jari jemarinya pada wajah cantik istrinya. Sofia terdiam dan berekspresi datar. Annabel, dengarkan aku. Tidak ada lagi wanita yang kukagumi selain dirimu. Kau dan dia, cek. Jauh lebih sempurna dirimu di mataku. Kau jauh lebih cantik dan seksi, kau sangat menggemaskan dan selalu membuatku jatuh cinta. Jangan cemburu lagi, ya. Semua yang ada pada diriku, hanyalah milikmu, ujar James yang tampak menekan setiap ucapannya. Sofia terdiam, namun sebuah senyuman manis terukir di wajah cantiknya. Termasuk. James meraih tangan Sofia lalu menuntun tangan itu menelusup masuk ke dalam handuknya. Yang ini juga. Lanjutnya seraya tersenyum mesum. Sofia tampak terbelalak kaget saat tangannya menyentuh ular berbulu milik suaminya yang masih tidur. Jantungnya seketika berdebar-debar tak menentu saat James menatapnya penuh makna. Bersambung.